acara tentang superkomputer untuk Indonesia Jaya yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Yohanes Surya PhD dan langsung dimoderatori oleh Bapak Dr. Ono Wibowo. Pada Bapak Yohanes Surya dan Bapak Ono kami persilakan. Tugas moderator memperkenalkan yang sudah terkenal. Ini mudah-mudahan ada kelihatan. Saya mungkin tidak akan terlalu memperkenalkan Pak Yo. Itu panggilan yang bisa kita pakai untuk Pak Yohanes Surya. Silahkan nanti masuk ke Wikipedia, keywordnya Yohanes Surya bisa dilihat di Wikipedia. Oke. Ada beberapa poin penting yang bisa dilihat di sini. Waduh, nyetrum itu. Salah satu yang penting adalah di Indonesia punya tim Olimpiade Fisika. Nah, beliau adalah pelopornya pertama kali pada saat beliau masih S3 ternyata. Saya baru tahu juga dari Wiki. Kita tahu Pak Yohanes adalah ketua dari SDKP Surya dan juga rektor dari Surya University dan juga salah satu yang membangun kampus di depan kita. Seberang. Cuman saya mungkin harus cerita sedikit kenapa saya sampai terdampar di sini. Itu barangkali yang nggak banyak orang tahu. Jadi pada suatu hari, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, Pak Yohanes Surya ngomong sama saya, "No, kalau kita mau merubah Indonesia, yang perlu kita rubah gurunya." Jadi Pak Yohanes Surya bikin sekolah untuk membuat guru di sini, dan Pak Yohanes minta saya, "No, bantu saya." Jadi saya bantu Pak Yohanes karena mau merubah Indonesia, kira-kira itu. Jadi itu hebatnya beliau. Gitu. Sekarang saya waktu silakan Pak Yo. Kita punya waktu. Untuk pertanyaan, penanya akan dikasih bonus ya. Jadi nanti penanya akan dikasih buku. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tanya. Mau langsung aja atau pertanyaan boleh langsung atau gitu ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ono. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya selamat datang di SKIP Surya. Dan bagi yang dari jauh, saya dengar ada yang dari Surabaya juga. Ya, jauh-jauh datang ke sini, terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan sharing sedikit tentang superkomputer ini untuk Indonesia Jaya. Nah, berikutnya, ya, next. Itu Indonesia Jaya, sebenarnya Indonesia yang kayak apa sih gitu. Nah, Indonesia Jaya ini di bayangan saya Indonesia yang mandiri, untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu Indonesia Jaya. Nah, sekarang berikutnya Indonesia Jaya ini akan terbentuk kalau apa sih? Kalau ada critical mass ilmuwan Indonesia dan masyarakat yang berbasis sains teknologi, itu di bayangan saya. Nah, kalau ini mau terjadi gimana gitu berikutnya? Dan kapan ini bisa terrealisir? Nah, sekarang kita lihat dulu berikutnya. Saya mau lihat sejarah dulu gitu. Jadi kita lihat sejarahnya. Kan kita tahu bahwa abad 13-14 itu Indonesia itu dikuasai Kerajaan Timur. Kerajaan Timur waktu itu Mongol sama India. Nah, kemudian setelah itu abad ke-14 muncul kerajaan baru Majapahit. Jadi berdirilah 3 kerajaan di situ, Kerajaan Timur. Jadi Cina atau Mongol, kemudian India dan Indonesia, waktu itu namanya Majapahit. Nah, saya melihat ini sesuatu yang unik gitu loh. 3 kerajaan timur menguasai sebagian besar dunia. Nah, kemudian berikutnya, lalu abad ke-15 itu agak vakum. Abad ke-16, 17 itu Inggris, Belanda, sepanjang Portugis itu mulai menguasai dunia. Jadi sekarang kerajaannya kerajaan barat gitu. Kerajaan barat sampai abad 20 Amerika Serikat sama Eropa menguasai gitu. Nah, berikutnya
Abad 21 lagi, kok balik lagi kayaknya gitu loh. Sekarang Cina sama India lagi nih abad 21 gitu loh. Nah habis Cina India terus apa gitu. Nah kalau lihat sejarah ya ujung-ujungnya Majapahit baru gitu, Indonesia Jaya gitu kalau lihat ke sana. Nah terus berikut saya juga lihat sejarah berulang nggak? Aneh nih, setiap 700 tahun ada kerajaan besar di Nusantara ini gitu. Abad ke-7 itu kan kita tahu Sriwijaya, kekuasaannya itu luas sekali, termasuk sampai Sulawesi, Kalimantan, Thailand, Jawa, Sumatera, sampai itu menguasai sampai begitu besar. Nah 700 tahun kemudian muncul Majapahit. Nah setelah itu pas 700 tahun lagi nih gitu loh. Berarti ini kan kayak ada tanda-tanda nih gitu loh. Nah kayak berikutnya, jadi saya mikir gitu loh, kalau mau hujan itu ada tanda-tandanya, langit gelap gitu kan ya. Nah kalau ada mau kerajaan baru muncul pasti ada tanda-tandanya dong. Kalau ada Indonesia Jaya ini harus ada tanda-tandanya. Jangan cuma lihat sejarah nebak-nebak gitu kan. Harus ilmiah sedikit gitu. Apa sih tanda-tandanya gitu. Nah ini yang saya berpikir, coba kita lihat tanda-tandanya ada nggak, apa aja. Nah berikutnya saya lihat tanda pertama. Tanda pertama, perekonomian kita membaik. Kita ini pertumbuhan ekonominya 6-7%. Dan kedua sesudah Cina gitu. Berarti saya bayangkan, wah ini tanda sukses pertama nih buat kalau Indonesia mau jaya, perekonomian harus hebat. Kalau nggak hebat, mana mungkin pertumbuhan ekonomi harus bagus, baru bisa kayak Indonesia Jaya. Jadi saya mikir, ini pasti tanda satu. Nah, satu ada berapa tanda sih? Nah coba kita lihat. Tanda kedua, saya lihat ini unik. Indonesia itu punya bonus demografi, angkatan kerjanya 118 juta, bayangin. Dan itu angkatan muda yang siap untuk membangun Indonesia Jaya. Dalam 20-30 tahun mendatang, tenaga kerja yang begitu hebat, ini udah siap gitu loh. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan tenaga kerja yang begitu hebat? Dan ini merupakan satu tanda lagi, jadi tanda kedua saya bayangkan. Nah, terus tanda apa lagi yang kita lihat? Berikutnya, tanda ketiga. Kalau mau jadi Indonesia Jaya, harus bangsa yang percaya diri. Kalau nggak percaya diri, mana mungkin gitu. Nah, sekarang percaya diri bangsa kita naik. Saya ngamati, beda banget. Waktu saya ngelola Olimpiade tahun 93 pertama kali, ketika mau ikut Olimpiade, kita ini peringkat 2 dari bawah di dunia gitu. Matematikanya. Nah ketika mau bertanding di Olimpiade, apa bilang? Ya kita mau udah pasti kalah gitu loh. Jadi nggak ada percaya diri sama sekali. Itu 18-19 tahun yang lalu itu, jadi sama sekali mereka nggak ada percaya diri. Nah di sini ada Wirawan. Wirawan ini TOFI tahun 95. Dan itu Wirawan sendiri mengalami bagaimana kita mau mendapatkan emas tuh udah nggak kebayang susahnya kayak apa gitu. Jadi percaya dirinya nggak ada. Nah sampai sekarang kita ini udah dapat lebih dari 100 medali emas gitu. Dan ini satu percaya diri yang luar biasa. Yes we can gitu. Jadi ya kita bisa. Nah dengan percaya diri ini tanda ketiga saya anggap bahwa kita ini punya percaya diri siap bangun Indonesia Jaya. Nah misalnya ambil contoh ya berikutnya. Ini misalnya di The First Step to Nobel Prize in Physics, kita juara satunya, juara kedua Amerika. Nah, berikutnya di Olimpiade Internasional tahun 2006, kita peringkat 1 dari 86 negara gitu loh. Jadi artinya kita nomor 1 di atas India, Cina, Amerika segala macam, nomor 1. Nah, berikutnya di lomba karya ilmiah kita nomor 1, dapat 7 medali emas. Nah, kemudian berikutnya di lomba gabungan sains dengan bisnis kita nomor 1 itu di Skotlandia. Bayangkan kita bisa nomor 1 dalam berbagai lomba. Berarti yes we can gitu. Jadi kita bisa. Nah ini percaya diri ini yang saya pikir tanda yang penting gitu. Berikutnya. Nah berikut tanda keempat. Ini menarik. Jadi ketika saya amati 2015 itu akan berdiri ASEAN State.
ASEAN State itu kayak United States of America, kayak apa mungkin Uni Eropa, itu akan berdiri ASEAN State, satu visi, satu identitas, satu komunitas. Jadi itu kayak satu negara gitu. Nah, kalau saya di gambar ini saya bayangkan ini ASEAN State ini sebesar ini. Ini Majapahit kita yang dulu, yang di dalam kotak ini Majapahit kita zaman abad 14. Nah, kita bayangkan, coba sekarang lihat. Apakah New Majapahit ini adalah apakah ASEAN State ini adalah New Majapahit? Gitu. Apakah ini Indonesia Jaya, cikal bakal Indonesia Jaya? Bayangkan, kalau itu ASEAN State, satu negara. Kita kan penduduk paling besar. Kalau voting, presidennya dari Indonesia dong, betul nggak? Ya, dan ini pihak Indonesia harus pimpin gitu loh. Dan mimpin di ASEAN State ini. Dan ini saya pikir ini tanda keempat ini bahwa Indonesia Jaya ini udah ke arah sana. Jadi kalau kita sadar nih ada tanda-tanda gitu loh. Nah, coba kita lihat lagi berikutnya. Tanda kelima, ekonomi daerah tuh lagi bangkit. Daerah-daerah tuh sadar sekarang, oh kita tuh kaya gitu. Nah, ini menarik sekali. Saya anggap kesadaran dan kebangkitan ekonomi daerah ini sebagai satu tanda juga. Soalnya kok munculnya sekarang, gitu kan, aneh gitu. Nah, berikutnya tanda keenam, pendidikan bangkit, daerah tertinggal bangkit. Ini ada anak di sini 4 tahun udah nggak naik kelas. Nah, kemudian dia dilatih matematika 6 bulan, kemudian dilatih bikin robot oleh dosen di sini dan diikutkan dalam lomba. Lumayan, hasilnya 2011 dia dapat medali perunggu. Nah, itu anak SD kelas 2 4 tahun gak naik kelas gitu. Dan juara satunya itu mahasiswa Stikom. Juara 2 itu mahasiswa Unpad gitu. Juara 3 ini anak SD 4 tahun gak naik kelas. Dan dari Papua yang dianggap sebenarnya daerah terbelakang. Ini artinya pendidikan di Papua sekarang mulai bangkit. Oh, kita bisa. Nah, daerah ini mulai bangkit. Kemarin di Ambon ada gerakan matematik 39.000 anak ikut matematika. Di Kudus 85.000 anak ikut matematika yang gampang, asik, menyenangkan. Jadi gerakan ini mulai muncul di mana-mana. Nah, ini yang kita mau. Pendidikan daerah bangkit itu saya anggap tanda ke-6. Nah, kemudian ada lagi nggak tanda berikutnya? Ya, berikutnya. Nah, ini anak-anak Papua yang ikut Olimpiade tingkat Asia dapat 4 emas, 5 perak, 3 perunggu. Bayangkan anak Papua yang tadinya nggak pernah muncul, sekarang muncul. Dan yang menarik adalah begini, ini omongan dari seorang guru yang di sini waktu itu ngadain lomba. Sekarang anak Jakarta kalau ada anak Papua ikut lomba takut, karena dia bilang wah kalah nih gitu loh. Dan ini unik kan, dulu orang Papua nggak dianggap, tapi sekarang orang Jakarta takut. Nah, saya pikir ini sebagai tanda. Nah, berikut. Jadi sebenarnya nggak ada anak bodoh, yang ada itu hanya anak yang tidak dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Jadi bisa. Nah, berikut. Kemudian tanda ke-7. Apa itu? Muncul metode gasing, gampang, asik, menyenangkan, yang membuat orang-orang bisa belajar dengan cara gampang. Anak-anak daerah bisa belajar dengan gampang, dengan asik, dengan menyenangkan. Saya anggap ini tanda ke-7. Dan kalau Bapak Ibu cari sendiri, muncul nanti tanda ke-8, tanda ke-9, tanda ke-10. Nah, nanti lihat sendiri. Artinya apa di sini? Bahwa memang Indonesia Jaya ini akan terjadi gitu. Tanda-tanda mengarah ke sana. Nah, berikutnya, jadi gimana supaya tanda-tanda ini menjadi satu kenyataan? Kita kan nggak mau cuma tanda doang gitu. Jadi dong kenyataan. Mesti apa yang kita lakukan? Nah, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, berikutnya, ya, saya ingat ada satu pepatah. Ini pepatah dari Cina, dibilang kalau mau kejar kuda, naik kuda, gitu loh. Jadi kalau kita manfaatkan ini, maka kita bisa mengejar.
kita bisa menuju ke Indonesia Jaya itu. Naik kuda, kejar kuda. Kudanya apa? Kudanya itu teknologi. Jadi kita harus kendarain teknologi terdepan untuk membawa Indonesia ini ke depan. Gitu. Jadi teknologi yang paling depan. Nah itu kuda kita. Kalau kita memang mau mengejar ke Indonesia Jaya. Berikutnya, kita udah tertinggal. Kita butuh ribuan dokter. Saya bayangkan minimal dokter dalam bidang sains teknologi yang benar-benar kelas A gitu, 30.000 minimal kita harus punya. Tapi kelasnya kelas A gitu, bukan kelas kacangan. Nah itu 30.000 kita punya untuk kejar apa? Ketinggalan teknologi kita. Nah itulah CPS itu yang kita bayangkan jadi kuda itu. Dia naikin kuda-kuda yang pengetahuan ya kejar. Nah berikutnya, kalau kita lihat sekarang riset kita parah. Ini yang kita mesti ubah. Nah kalau kita mau masuk ke sana, PBB aja udah bilang 1% dari GDP harus buat R&D. Kita berapa? 0,2%. Coba bayangkan, sampai bahkan terakhir 2009 0,1%. Ya mana mau maju gitu loh. Jadi harus ada usaha benar-benar ke arah sana. Dokter-dokter harus diciptakan yang kelas A masuk ke sana. Baru bisa. Nah berikut. Lihat dibandingkan Jepang. Ini 30 peneliti, ini termasuk master nih. Master dan dokter, tapi 30.000 ini bukan cuma sains teknologi, itu macam-macam. Nah, bayangkan bandingkan dengan Jepang. 730.000, 24 kali Jepang. Gimana kita mau nyusul? Kalau kita nggak naik kuda kejar kuda, nggak mungkin, jauh banget kita ketinggalan. Jadi kita harus ke sana. Nah, berikutnya. Ini jumlah paten. Paten kita ini dari 1 juta orang. Itu paten, jumlah patennya Malaysia sekitar 3,5. Indonesia ini bukan yang merah ini, bukan. Merah ini Thailand. Indonesia yang titik hitam ini. Bisa dibayangkan 0. Coba patennya. Kacau nggak penduduk demikian banyak patennya 0. Kan nggak masuk di akal gitu loh. Nah, kita mau naik kuda kejar kuda, gimana posisi kita kayak gini gitu. Nah, harus ada terobosan yang luar biasa. Bangkit Indonesia, karena kita punya tanda-tanda yang bagus. Nah, berikut. Dan kita tahu negara yang tidak memperhatikan teknologi akan menderita. Misalnya berikutnya, berikut Kamboja tahun 1200 itu kaya makmur sekali. Tapi sekarang hancur, kenapa? Lupa akan teknologi. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Peru, Meksiko tahun 1500 itu suku Inca, Inca ya. Itu penduduknya 16 juta penduduk, menguasai daerah seluas Indonesia. Nah bayangkan dengan penduduk yang begitu hebat, mereka melupakan teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Tentara Spanyol dengan hanya 176 orang nyerbu ke Peru, 16 juta basmi habis, nggak bersisa. Bayangkan hanya dengan 176 orang. Jadi apa di sini? Teknologi. Nah berikutnya, ya kita tahu lah Inggris sama ini di abad pertengahan dengan hanya senapan dan kapal perang aja udah bisa menguasai dunia gitu. Berikutnya Jepang juga, made in Japan itu dulu bad quality, sekarang luar biasa. Kenapa? Perhatian pada teknologi. Nah berikut. Jadi gimana kalau strategi kita tadi? Nah saya bayangkan begini, berikut. Harus ada blueprint riset yang bagus. Dan harus ditopang benar-benar blueprint riset ini oleh orang-orang yang benar-benar kompeten. Harus ada orang-orang dokter-dokter yang hebat masuk ke sana. Dan ini yang saya bayangkan, harus ada universitas yang fokus pada riset. Jadi universitas yang benar-benar riset gitu. Saya gergetan kadang-kadang. Universitas itu risetnya belum ketahuan. Nah bagaimana universitas-universitas ini harus fokus pada riset. Nah kemudian apa? Scholarship untuk anak-anak yang ke luar negeri. Yang dulu Habibie kirim, itu harus dilaksanakan lagi puluhan ribu kalau perlu. Cina itu ngirim 30.000 orang dari tahun 85 sampai 2005. Bayangkan hasilnya luar biasa.
Dan saya lagi harus bikin program-program terobosan. Ya saya ada ide gila sedikit nih. Bikin program jadi dokter di bawah usia 20 tahun gitu. Gimana caranya? Karena orang bilang usia 20 tahun sampai 35 tahun itu usia yang paling yang paling optimum gitu loh untuk pengembangan riset-riset gitu. Jadi kalau kita bisa bikin dokter di bawah usia 20 tahun hebat dong. Gimana caranya? SD cukup 3 tahun. SMP SMA cukup 3 tahun. Nah, 6 tahun kan? S1 cukup 3 tahun. S2 S3 3 tahun. 12 tahun. Masuk umur 7 tahun. 19 tahun dong. Ya kan? Ya mudah-mudahan pemerintah setuju. Kalau nggak setuju ya kita bikin jalan sendiri gitu. Kita lagi bikin di sini program tahun depan mulai. Saya mau bikin program ini. Kenapa? Karena urgent. Kita harus cetak banyak dokter buat keperluan Indonesia Jaya. Kalau enggak kejar. Harus cepat. Nah, kemudian daerah tertinggal, gurunya harus kita latih. Harus cetak 30.000 guru. Tadi Pak Mono udah singgung. Kita bikin di sini karena pengen bikin 30.000 guru daerah-daerah tertinggal. Bangun Indonesia jangan cuma di kota gede, tapi seluruh. Nah, kalau seluruh bangun, baru Indonesia hebat. Nah, 30.000 guru ini yang kita lagi canangkan harus jadi dalam waktu 10 tahun mendatang. Nah, kalau bisa cetak 30.000 guru, satu guru megang 10 siswa, 300.000 anak. Wah, itu dahsyat sekali. Nah, berikut. Nah, ini yang kita dirikan, Surya University, fokus pada riset. Makanya kenapa di sini banyak dokter-dokter. Saya list sekarang ada 120 dokter join di sini. Jadi banyak yang dari luar negeri pada join untuk apa? Bangun Indonesia Jaya lewat universitas ini. Universitas yang fokus pada riset. Jadi benar-benar riset diutamakan. Nah, berikut. Nah, untuk riset-riset ini saya lihat, waduh, kayaknya begitu lihat macam-macam riset yang kita mau bikin, wah ini perlu superkomputer. Enggak bisa enggak. Perlu teknologi yang benar-benar memanfaatkan superkomputer. Kalau enggak sulit. Nah, ini salah berikut. Banyak sekali kegunaan superkomputer. Nanti ini Pak Wirawan akan bahas lebih detail satu persatu. Ini yang akan saya bayangkan ketika saya lihat ini, waduh, ini yang mau dikerjakan di tempat kita dahsyat sekali. Semuanya butuh superkomputer. Karena universitas riset, maka harus ke sana. Jadi bisa dibayangkan luar biasa ini. Kebutuhan superkomputer udah keharusan. Nah, berikut. Dan kita tahu sekarang ini kekuatan superkomputer makin hebat. Dan diprediksi tahun 2020 superkomputer menyamai kekuatan otak manusia. Dan saya bayangkan, wah makin lama makin hebat sekali superkomputer ini. Berikut. Pemakaian superkomputer juga meningkat terus. Kebutuhan banyak sekali, makin lama makin banyak. Nah, kebutuhan di Indonesia aja banyak, kenapa kita nggak bikin? Bikin dong, harus naik kuda kejar kuda, bikin yang paling hebat superkomputernya gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat di sini top 500, Amerika 251 superkomputer, Indonesia nggak ada. Mungkin baru satu, baru cikal bakal, baru kecil. Tapi Amerika coba, core-nya aja berapa banyak gitu loh. Waduh. Sekarang berikutnya. Jadi Cina itu punya 72 superkomputer, India 8. Indonesia sekarang gimana? Mau naik kejar kuda, ini harus dibikin. Kalau nggak mungkin. Indonesia Jaya sulit terrealisir kalau nggak ada superkomputer. Bukan cuma satu, bahkan kalau bisa ratusan ke depannya. Harus itu. Nah, berikut. Jadi kita harus satukan komponen bangsa, bikin superkomputer. Bikin aliansi strategis. Bapak Ibu di sini kan orang-orang yang sangat concern dengan superkomputer. Kenapa nggak kita bikin aliansi, bikin superkomputer yang bagus? Dana bisa dicari, nggak usah takut. Pasti bisa. Jadi nggak ada. Nah, berikutnya. Jadi kita ini baru bikin. Ini ada project membernya. Tadi Pak Rizky udah bilang masih kecil sekali, masih 100 core. Sedangkan yang mereka itu 100.000 ke depannya, kita harap kalau ini udah jalan kita bisa percepat. Mudah-mudahan bisa sampai 1.000 core, 10.000 core dan seterusnya. Nah, ini harapannya. Dan bisa berikut. Jadi saya bayangkan
superkomputer ini bisa mensupport Indonesia Jaya. Yang telah kita lihat tadi tanda-tandanya bahwa kita bisa ke sana. Dan saya berharap sekali acara hari ini bisa mendorong kita ke arah sana. Bahwa kita siap menghadapi Indonesia Jaya New Majapahit. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Pertanyaan 1, 2, 3 ya. Oke, silakan. Langsung ya, bonus. Alah, kabelnya. Ya, selamat siang Pak Surya. Saya sangat-sangat terkesan dengan ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang pendidikan Indonesia, Bapak mungkin bisa beberapa waktu lalu kan ada kurikulum diperbarui lagi. Nah itu bagaimana pendapat Bapak, soalnya begitu complicated masalah kurikulum ini sehingga bahan untuk majunya aja masih harus dirumuskan. Yang kedua masalah researcher. Saya banyak hubungan dengan orang di BPP dan lain-lain. Mereka jago-jago researcher di luar negeri, datang ke Indonesia tidak ada fasilitas, malah akhirnya bergelut dengan administrasi itu bilang proyek ya seperti itu. Jadi risetnya sendiri malah hilang. Menurut Bapak solusinya seperti apa? Oke, nama Andri Pak. Andri ya. Dikomplit dulu ya Pak ya. Ya, lebih efisien waktunya. Tadi dari tadi slide kegunaan dari superkomputer kan banyak macamnya. Itu ada salah satu energi. Ya kan? Itu saya bingung itu super. Iya, yang superkomputer itu kalau menurut saya, pandangan saya setahu saya itu lebih mengambil banyak energi. Nah itu energi yang dihasilkan itu kayak seperti apa? Nah, sama-sama. Tadi ya. Handphonenya nyala. Ya, saya dari Wahidudin, saya dari Surabaya. Yang saya pertanyakan, kalau lihat SDM di Indonesia cukup banyak, yang jadi kendala seperti apa? Saya rasa dari mahasiswa banyak kemampuan, tapi kok belum bisa merujuk ke sana. Saya juga menganalisa, ternyata mereka belajar lama, ujung-ujungnya cuma dapat kerja, untuk mencapai kerja. Kemajuan yang lain kadang-kadang mereka nggak berpikir apa mereka kuliah, belajar, tidak pernah berpikir jangan untuk negara, dirinya sendiri udah gak cukup, lebih banyak bekerja. Kita Oke, terima kasih banyak Pak Yu, silakan Pak Yu. Oke, ya langsung pertanyaan pertama mengenai kurikulum. Jadi kurikulum ini sebenarnya memang saya menentang yang baru ini, terutama masalah penghapusan IPA atau pengintegrasian IPA ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini saya tentang. Kenapa? Karena saya lihat ada 70% materi IPA hilang. Jadi bunyi nggak diajarin, kemudian pesawat sederhana nggak diajarin, listrik magnet nggak diajarin, dan kemudian rangka nggak diajarin, banyak sekali gitu. Jadi kalau anak Indonesia nggak diajarin itu dari SD, dikenalkan sains, gimana Indonesia mau jadi maju? Gitu. Jadi makanya saya menentang ini, menentang, dan juga masalah kalau nanti implementasinya gimana ke guru, tentu susah. Gurunya mesti dilatih, nggak bisa dalam waktu instan dan segala macam. Kalau mau menerapkan pelan-pelan oke, tapi IPA jangan dihapus dulu gitu. Itu pandangan saya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian mengenai ilmuwan Indonesia yang pulang dari luar itu, yang kerjanya mungkin di administrasi gitu ya. Kedepannya enggak Pak, karena kedepannya ini dana riset cukup banyak gitu. Pemerintah kenyataannya akan alokasikan begitu besar untuk dana riset. Jadi saya optimis. Nah,
saya membuat Surya University ini juga buat trigger gitu. Jangan sampai negeri kalah sama swasta gitu loh. Nah itu, jadi kalau kita bisa istilah panas-panasin mereka gitu. Nah mereka kan nanti panas dan mereka taruh dana lebih banyak lagi kan. Nah itu yang kita mau. Jadi kita harapkan, dan saya melihat trennya ke sana. Mereka mulai banyak sekali dana-dana riset sehingga membuat orang-orang ilmuwan-ilmuwan Indonesia pulang bisa kerja. Dan masalah salary pun sekarang udah bagus. Makin lama makin bagus. Untuk peneliti ini makin bagus. Jadi profesor di negeri mungkin lebih gede gajinya dari profesor di swasta. Kalau udah full proses sekarang besar, tunjangannya besar sekali. Jadi udah satu yang ini bagus. Sehingga orang kan berlomba-lomba jadi profesor. Bahkan swasta aja, saya nggak kerja di negeri, dapat uang tiap tahun, dan jumlahnya besar. Padahal profesor swasta gitu loh, apalagi yang negeri gitu. Jadi ini tuh di Indonesia lagi benar-benar perhatiannya cukup baik. Itu mengenai. Nah kemudian masalah energi, apa hubungan energi sama superkomputer gitu ya? Energinya maksudnya begini, kita misalnya ada pemakaian batu bara, karbonnya berapa banyak? Jadi pengeluaran karbonnya berapa banyak, harganya berapa besar. Nanti kalau misalnya energi, katakan energi matahari, pengeluaran karbonnya berapa besar. Kemudian harganya berapa besar. Kan kalau energi matahari ini harganya mahal, pengeluaran karbonnya kecil. Kalau batu bara harganya murah, pengeluaran karbonnya banyak. Dan itu efek rumah kaca nanti, greenhouse efek. Nah sekarang bagaimana mengoptimalkan ini? Di Indonesia itu harus cari yang paling optimal, energi listriknya, energi mataharinya berapa, energi misalnya anginnya berapa, energi batu baranya berapa, dan seterusnya dioptimisasi. Nah itu pakai superkomputer. Jadi kita mau mengoptimisasi energinya, itu bukan pemakaian energinya. Pemakaian energi di superkomputer sih kecil, tapi optimisasi bagaimana kita bisa menghasilkan energi yang paling efisien, itu yang kita ini. Ya. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir. Tadi mengenai apa sih? Bisa. Attitude kayaknya. Era attitude tadi. Ya. Oke. Bagaimana mengoptimalkan SDM Indonesia gitu ya? Memang kembali ke attitude-nya tadi. Jadi pendidikannya tadi. Sekarang mudah-mudahan yang universitas ini, saya sih berharap universitas ini adalah menjadi tempat nanti menempa SDM yang benar-benar bukan cuma dari segi pengetahuan, tapi attitude-nya itu. Dan dia punya jiwa yang pantang menyerah, yang saya bayangkan. Dan tidak hanya mental pegawai gitu. Kalau bisa itu dia, kalau memang jadi pegawai mentok, jangan jadi pegawai negeri, bikin sendiri gitu. Saya dulu waktu pertama kali pulang dari Amerika, cita-cita saya adalah bekerja di UI, jadi dosen, karena saya lulusan UI. Nah begitu datang ke UI, nggak bisa, karena zero growth, nggak ada pertumbuhan, nggak ada penerimaan dosen selama 4 tahun. Ya saya nggak hilang akal, akhirnya berkembang, ya kita bisa bikin ini gitu. Jadi jangan pernah menyerah pada situasi apapun. Nah ini yang saya harap bisa dibentuk di universitas-universitas gitu. Jadi pendidikannya memang harus kita benar-benar ubah. Kalau memang kita mau ubah Indonesia ke arah Indonesia Jaya, ya mungkin itu kan. Gitu. Ini karena waktu sempit banget, kita tutup dulu sesi Pak Yu. Kita beri aplaus untuk Pak Yu. Terima kasih banyak Pak Yu. Selanjutnya